Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita hari ini, simak dulu tanggapan para siswa mengenai ujian nasional. Dari kelas 1 3 tahun, kayak nggak bisa ditentuin sama beberapa hari ujian aja kan, kayak harus progres dari kelas 1 gitu. Ada bagusnya sih, soalnya kan kalau misalnya UN dijadiin kelulusan, kasihan yang kurang matang persiapannya. Padahal sebenarnya dia dari kelas 1, kalau dibilang rajin ya rajin, tapi mungkin karena deg-degan UN, jadi dia kurang matang, jadi nggak lulus kayak gitu. Kalau menurut saya sih harus tetap termotivasi, harus tetap semangat ya, soalnya UN itu sebagai ajang pembuktian sebaik-baiknya. Setiap para siswa kalau hasil 3 tahun belajar tuh dibuktiin di UN. Kalau misalnya pasti semua orang pengen pembuktian yang bagus, jadi kita usaha yang benar-benar maksimal di UN. Iya, UN-nya jadi ajang pembuktian. Ajang pembuktian. Wah, ini bagus juga ya. Bagus juga seperti itu. Suka tantangan kayaknya. Suka tantangan. Tapi banyak yang berpendapat kalau misalnya satu sisi positifnya adalah siswa banyak yang merasa tidak stres seperti itu karena UN seperti ini. Nah, tapi juga ada yang berpendapat bahwa jadi hilang tantangan para siswa dan jadi nanti mereka tidak serius, Pak. Jadi itu yang plus minusnya itu. Oleh karena itu mengapa perjalanan UN 3-4 tahun terakhir, awalnya UN itu mutlak untuk menentukan kelulusan, 3 tahun terakhir tidak. Kita kombinasikan dengan nilai di sekolah. Itu sebenarnya bentuk kompromi. Orang awalnya tidak mungkin dong belajar 3 tahun hanya tentukan 2-3 hari. Oke, itu bagus. Tetapi hasil ujian sekolah itu kan apa yang telah diajarkan, bukan apa yang seharusnya diajarkan. Padahal anak-anak ini mestinya itu kita angkat, kita dorong sampai seharusnya yang dikuasai. Dari situlah UN itu sebenarnya untuk mengukur yang seharusnya anak-anak itu bisa, karena seharusnya diajarkan, sedangkan sekolah itu yang telah diajarkan belum tentu sesuai dengan apa yang harus diajarkan. Sehingga kombinasi dari 2 titik itulah sebenarnya kompromi yang kemarin itu, yaitu dengan 40%, 60%. Tetap meresahkan ya, terbukti dengan adanya ada istighosah massal dan lain-lainnya gitu. Jadi itu sesuatu yang wajar. Saya melihatnya itu yang harus direduksi. Karena apa? Karena kalau orang itu berebut sesuatu yang berharga mesti mengeluarkan effort. Nah, kalau sekarang berarti dengan cara seperti ini banyak yang effortnya kemudian tidak. Jadi kalau yang sekarang ini orang itu jarang berusaha mencari yang macam-macam meskipun tidak boleh. Sesuatu yang wajar menurut saya. Itu saya selalu terngiang dengan ibaratnya ngapain berebut uang palsu. Karena tidak bisa dipakai. Jadi ngapain cari kunci jawaban? Ngapain cari kunci jawaban? Mungkin tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Kan begitu. Oleh karena itu, saya kira topik yang diangkat ini ramah tanpa tantangan menarik. Ramahnya harus, tapi tetaplah harus dengan tantangan. Itu. Kalau ramah tanpa tantangan, anak-anak ini harus ditantang memang. Nah, tadi Pak terkait dengan yang tadi di awal tuh kan ada salah satu juga tujuannya itu kan adalah melakukan pemetaan kan. Nah, bisa tidak sih Pak dilakukan pemetaan atau didapat satu hasil pemetaan yang komprehensif seperti itu ketika pelaksanaan ujian nasional yang seperti sekarang ya. Mungkin bisa jadi anak tidak terlalu tidak terlalu serius mengerjakan soal UN. Jadi saya teringat rumusan dasar yang ada di peta. Peta yang baik itu peta yang seperti apa? Yaitu peta yang didasarkan atas validitas data, kesahihan data. Karena kalau datanya tidak sahih, tidak valid, maka petanya pun juga tidak sempurna. Dari situlah mengapa peta yang dimaksudkan ini peta apa? Yaitu peta untuk mengetahui seberapa jauh sih sebenarnya kemampuan dari sang anak itu. Nah, dengan mengetahui peta itu, maka oke kalau begitu, kalau model yang seperti ini, terapi berikutnya ini. Model yang seperti ini, terapi berikutnya ini. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita mendapatkan peta tetapi ternyata anak-anak itu jawabnya tidak seperti ujian, tetapi jawabnya seperti kuesioner yang ada di tengah jalan, tanpa ada resiko, ya agak susah untuk mendapatkan ini. Itu. Bisa jadi nanti apa yang kita lakukan overdosis atau underdosis. Itu yang menjadi menjadi PR bagi kita semua, ya, baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama
memikirkan apakah memang yang sekarang ini sudah paling pas. Kan begitu, harus terbuka. Kalau kita begitu. berkaca pada kasus di negara lain, misalnya di Amerika Serikat, mereka tidak punya sistem UN, gitu ya. Adanya mungkin mereka harus ikut SAT, misalnya ketika mereka harus ikut, tapi tidak menentukan kelulusan seperti di sini. Ketika ikut UN tidak menentukan kelulusan, gitu. Tapi kalau mereka mau ikut perguruan tinggi, mereka harus ikut SAT untuk mendapatkan skor terbaik untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Amerika, India lain lagi. Jadi banyak pilihan. Pada saat satu kawasan itu taruhlah derajat kualitasnya sudah bagus, barangkali bisa pas. Tetapi jadi Anda melihat tergantung situasi saat itu negaranya. Meskipun dulu tapi banyak tetap ada kompetisi kan di situ. Harus ada kompetisi. Meskipun dulu banyak orang mengkritik begini, Pak, bagaimana mungkin kita mengukur anak-anak Papua dan anak-anak di Jakarta dengan soal yang sama? Nggak fair dong, nggak adil. Kan begitu. Itu. Tetapi jangan dilupakan, yang diukur itu orang per orang. Begitu orang Papua, mohon maaf, atau daerah lain, dikasih soal yang modelnya taruhlah tipe kedua, itu sudah menjudge bahwa sampean itu kelas kedua. Itu juga merupakan bentuk ketidakadilan. Karena di suatu kawasan bisa jadi ada anak itu yang lebih bagus. Yang kedua, bagaimana mungkin kita bisa mengukur sesuatu yang berbeda kalau standarnya berbeda? Ibarat kalau kita mengukur ruangan ini, temperaturnya berapa? Mbak Valerie pakai Reamer, Mbak Ami pakai Fahrenheit, saya pakai Celsius. Nah, kalau kondisi sekarang kan penentu itu ada di sekolah, berarti kan juga standarnya menjadi jauh lebih berbeda karena banyak sekali standar antara sekolah satu dengan sekolah lain kan lebih beragam lebih bagus dong mengakomodir kondisi misalnya di Papua berbeda dan Jakarta berbeda. Sangat berbeda. Yang di Jakarta aja antar sekolah dengan sekolah yang lain nilai sama-sama 8 berbeda. Pengaruhnya terhadap kualitas lulusan, kualitas anak didik. Lebih susah lagi untuk melakukan improvement, perbaikan berikutnya lagi. Karena kita kehilangan standar itu. Itu yang menjadi persoalan itu. Oleh karena itu saya kira ini bukan sekedar urusan pemerintah saja, tetapi urusan kita semua. Sehingga apa? Sehingga ya kita harus duduk bareng lah. Oleh karena itu mengapa tahun 2013 kami melakukan waktu itu konvensi tentang UN itu, kami undang semua. Kami undang semua, di situ perdebatan hampir 2 hari lebih. Ya, keputusannya UN tetap jalan. Dan UN memang dipakai untuk menentukan kelulusan saat itu, 2013. Tetapi saya pun juga tetap menghargai keputusan pemerintah sekarang, tanpa menggunakan konvensi sepihak tentukan jebret, tidak pakai untuk kelulusan. Akan berbeda. Iya. Itu tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, jadi mereka lebih ya ada yang positif juga, lebih bersemangat tanpa ada stresnya, dan itu kemudian orang menilai bahwa itu akan lebih positif buat membangun situasi pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan bahwa ujuk-ujuk ada UN dan mereka tiba-tiba tidak lulus begitu saja. Kalau saya sih melihatnya begini, falsafahnya orang kerja itu harus kita berikan reward, kita berikan penghargaan. Penghargaan itu baik untuk dirinya maupun untuk institusinya. Penghargaan untuk anak itu apa? Berupa kelulusan dan berupa tiket untuk masuk ke yang lebih tinggi. Itu penghargaan untuk anak. Penghargaan untuk institusinya, yaitu sekolahnya apa? Yaitu berupa peta tadi itu, sehingga dia bisa melakukan perbaikan di tahun berikutnya lagi. Nah, dengan model seperti ini, apa yang didapatkan oleh sang anak? Dengan melakukan persiapan ujian nasional kemarin. Tidak dipakai untuk kelulusan dan tidak bisa dipakai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Berarti kita memaksakan anak kerja bakti di situ. Itu realnya sebenarnya begitu. Cuman karena dikemas dengan baik sehingga seakan-akan ini semua tetap bermanfaat. Iya, tetap bermanfaat untuk ini, tetapi realnya apa yang didapat dari sang anak itu? Taruhlah tadi itu ada surat keterangan bahwa nilai UN-nya berapa dan seterusnya. Tetapi untuk apa ini? Dipakai perguruan tinggi tidak, dipakai untuk kelulusan tidak. Jadi kalau menurut Pak Nuh sebaiknya tidak usah ada UNS sekalian kalau misalnya tidak menjadi penentu kelulusan.
Kalau memang untuk pemetaan, maka namanya bukan U, Apa tapi namanya? P, pemetaan nasional. Bukan ujian nasional. Bukan ujian nasional, karena filosofi ujian itu yang saya pelajari pasti punya implikasi lulus atau tidak lulus. Itu di mana-mana ujian itu seperti itu. Baik, nanti kita masih akan membahas mengenai ujian nasional ini sesaat lagi pemirsa, kami akan segera kembali.